Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Sukacita sekali kita kembali diperjumpakan pada pagi hari ini, menikmati indahnya kasih Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Teristimewa, seminggu ini Tuhan telah menyertai kita, memberkati kita dalam seluruh perjalanan kehidupan kita dengan berbagai tugas tanggung jawab yang boleh kita nikmati dan kita dapat jalani dengan baik. Hingga pada saat ini, kita tiba di akhir pekan, untuk kembali melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita pada akhir pekan ini. Tentu berbagai tugas dan tanggung jawab kita telah menanti kita dan kita hendak melakukan berbagai aktivitas kita hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk meneduhkan hati sejenak, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan senantiasa menuntun kita kepada jalan yang Tuhan kehendaki, untuk menjadikan kehidupan ini semakin baik, semakin memuliakan Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon bimbingan Tuhan untuk kita dapat memahami firman-Nya dengan baik. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami mempersiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami, mungkinkanlah kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Biarlah oleh kebenaran firman-Mu yang dapat kami dengarkan pagi ini, dapat menjadikan kehidupan kami semakin baik bagi kemuliaan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, layakkanlah kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya persiapkan pada pagi hari ini untuk kita baca dan kita renungkan, saya persiapkan dari Kitab pertama Tawarik, pasal 19 ayat 1 sampai 4. Pertama Tawarik, pasal 19 ayat 1 sampai 4. Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Sesudah itu, matilah Nahas, raja Bani Amon. Lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, "Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku." Sebab itu, Daud mengirim utusannya untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, "Apakah menurut anggapanmu, Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai, dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu?" Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Kemudian dilepaskannya mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa mempergunakan kesempatan yang baik ini untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih ketika kita terus memelihara firman Tuhan itu dalam kehidupan kita dan mau melakukannya. Amin. Jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah terprovokasi. Itu tema perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sadar atau tidak, begitu banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita akibat dari tindakan provokasi dari orang lain. Kadang kita tidak berpikir panjang ketika kita mendengarkan informasi-informasi yang ternyata isinya adalah hasutan. Lalu kita mengambil sebuah keputusan yang pada akhirnya merugikan diri kita sendiri. Dalam pembacaan pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, memperlihatkan sosok Hanun, seorang raja Bani Amon yang termakan provokasi dari orang-orangnya sendiri. Kematian Nahas ayahnya
mengundang simpati dari Raja Daud. Maka Raja Daud berkeinginan, bermaksud baik untuk mengutus pegawai-pegawainya untuk menyampaikan ucapan turut berduka cita kepada Hanun yang tengah berduka karena kehilangan ayahnya. Namun pemuka-pemuka Bani Amon memprovokasi Raja Hanun. Pemuka-pemuka Bani Amon itu mengatakan kepada Hanun, "Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya datang kepadamu?" Celakanya adalah Hanun terhasut oleh provokasi yang disampaikan oleh pemuka-pemuka negerinya. Lalu dia melakukan tindakan yang tidak sepantasnya. Mereka menangkap pegawai-pegawai Daud, mencukurnya, serta memotong pakaiannya. Ini adalah sebuah tindakan penghinaan kepada Raja Daud. Pilihan dan tindakan yang keliru dapat terjadi ketika kita terlalu mendengarkan hasutan-hasutan dari orang lain, tanpa kita mau menyaring terlebih dahulu informasi-informasi yang kita terima dari orang lain tersebut. Bayangkanlah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang pernah kita musuhi, atau mungkin kita sedang membencinya saat ini, hanya karena mendengarkan provokasi dari orang lain, tanpa kita berusaha mengklarifikasi kebenarannya terlebih dahulu. Perhatikanlah akibat yang dialami oleh Hanun. Oleh karena terprovokasi dengan orang-orang di sekitarnya, bukan hanya kehilangan kesempatan untuk menjalin persahabatan dengan Daud, malah lebih daripada itu, dia dimusuhi dan diserang oleh Yoab atas perintah Daud sendiri. Maka Hanun dan pasukannya dipukul kalah oleh pasukan Daud. Jadi, janganlah merusak persahabatan dan menciptakan permusuhan di antara sesama kita hanya dengan hasutan atau gosip-gosip yang tidak bertanggung jawab dari orang lain. Jadilah bijak dengan menyaring berita-berita yang kita dengarkan, dan cobalah untuk membangun pikiran yang positif tentang orang lain. Berhati-hatilah, jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera dalam hidup ini hanya karena terlalu mudah terprovokasi dengan cerita-cerita yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Bangunlah persahabatan seindah-indahnya dengan orang lain. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita satukan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah Engkau anugerahkan kepada kami, untuk dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada kesempatan yang baik ini. Berkati firman-Mu yang telah kami dengarkan, berkati kami semua yang telah mendengarkan firman ini. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi lebih daripada itu, kami mengupayakan hidup kami menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami, sehingga seluruh perjalanan kehidupan kami semata-mata untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sepekan ini Tuhan memelihara dan menyertai kami, hingga kami boleh tiba di akhir pekan pada saat ini. Berkatilah kami semua Tuhan, untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami di akhir pekan ini. Biarlah semua tugas dan tanggung jawab kami boleh selesaikan dengan sebaik-baiknya, untuk mendatangkan buah-buah yang baik dalam hidup kami, dan teristimewa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di sorga, karuniakanlah kami hikmat kebijaksanaan, kesehatan yang cukup, kekuatan dan kemampuan untuk dapat menata dan meniti kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dalam segala keadaan kami, Tuhan tahu segala situasi kehidupan yang kami hadapi. Di tengah-tengah pergumulan kami, Tuhan, kiranya Engkau senantiasa hadir, menopang dan menguatkan kami,
menghiburkan kami, dan memberi kami kekuatan untuk menjalani semua problem yang silih berganti kami hadapi dalam hidup. Berilah kami hikmat-Mu untuk dapat mensyukuri segala berkat anugerah-Mu di dalam perjalanan kehidupan ini, sehingga berbagai berkat-Mu yang juga dapat kami nikmati, kami sungguh-sungguh senantiasa menikmatinya dengan penuh sukacita untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah hidup kami, baik secara pribadi, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami. Semoga di dalam semuanya, kami senantiasa dilimpahi damai sejahtera-Mu, menikmati kehidupan ini, dan kami sungguh mempergunakan kehidupan ini sebaik-baiknya memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, untuk setiap keterbatasan kami melakukan kehendak-Mu. Ini doa kami, permohonan kami, ungkapan syukur kami. Kami naikkan kepadamu dalam kasih Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah kebersamaan kita dalam saat teduh pada pagi hari ini. Selamat menikmati dan menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan untuk kita jalani. Tuhan menopang, menguatkan kita, dan mengarahkan kita pada kehendak-Nya. Salam kasih, Tuhan memberkati kita semua.